Oke, jadi kita kemarin pesen satu buah coilover shock yang pengennya memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Artinya teknologinya dapat, harganya nggak mahal, terus bobotnya bagus dan spesifikasi yang lainnya oke. Akhirnya selesai sudah kita bikin satu produk Quantum Series yang kedua dari Racepace yang teknologinya adalah 3-way suspension, ada high speed compress, ada low speed compress, dan ada juga ribbon adjuster. Ini di copy dari Racepace Infinite ya Pak ya. Cuman kita ganti beberapa bahannya yang masih oke, yang masih garansi. Berapa Pak? Garansinya kita? Garansi. Ini masih garansi. Tapi di reduce harganya, dan ini sangat terjangkau. Ini harga jualnya sekitar 9,5 juta dari Infinite yang harganya 23,5 juta. Nah Pak, ini ceritain Pak, ini teknologinya apa, terus semuanya ceritain sampai dyno testnya. Kita kemarin sempat dyno test itu dyno test shock itu untuk melihat kurva atau melihat datanya seberapa perform si shockbreaker ini dibanding dengan aircline, termasuk kita ukur bobotnya, termasuk kita cek spring rate-nya dan lain-lain. Jadi menurut saya ini worth it. Sekarang Pak Rudi yang punya Racepace silahkan jelasin Pak. Ya. Quantum ini yang generasi kedua. Yang penting pertama yang saya pikirkan itu dia harus punya bobot ringan. Oke. Nah, bobot ringan, jadi tube main tube-nya yang kedua ini pakai bahannya aluminium, Mas. Oke, jadi body shocknya sudah pakai bahan aluminium. 7075 ya Pak ya? 7075. Jadi selain dia ringan, juga pastinya dia menjaga viskositas karena dia tidak panas kan. Lebih konsisten. Lebih konsisten. Oke. Lalu apa lagi Pak? Yang kedua, sistem 3-way, karena yang menurut pengalaman dari yang Infinite 3-way itu kita range untuk setupnya lebih panjang, lebih banyak. Ya, oke. Yang pasti yang aku rasain karena aku pakai juga 3-way suspension itu high speed compress sama low speed compress itu ngaruh banget. Iya, bisa dipisah. Jadi kapan kita tuning high speednya, kapan low speednya. Nah, kebutuhan balap di kita itu butuh itu gitu. Iya. Butuh itu ya. Terus ribbonnya? Ribbon ada. Yang ini juga ada ribbon. Ribbon ada. Ini berarti sistemnya ini harus kalau kita beli coilover shock itu kita harus tahu spesifikasinya, termasuk kalau perlu dan harus perlu tahu drawingnya. Jadi suatu saat kita bisa repair sendiri, terus kita bisa tuning sendiri gitu loh. Jadi ini modelnya ya Pak ya, ribbonnya pakai shaft yang hollow ya, hollow, yang tengahnya lubang yang jalur buat ribbonnya. Oke. Terus itu juga dratnya ini juga aluminium, jadi tidak gampang macet gitu loh. Jadi lebih smooth. Lebih smooth kayak yang Infinite. Iya. Bobotnya berapa Pak? Katanya ngomong yang travel 10 total sama pair itu 8,3 kilo. 8,3. Yang ini 14 ya? 12,3 kilo. 12,3 kilo untuk 14 in. Kalau ini tadi sempat kita timbang, King Coilover Shock body 2,5 in, travelnya 12 in, lebih pendek. Ini bobotnya berapa? 11,3. Ini lebih berat 1 kiloan daripada yang 14 in ya? Ya, ini lebih berat sekiloan dari ini, tapi ini kan red pair-nya lebih kecil. Ya, ini red pair-nya lebih kecil ya. Ngomong red pair, Pak Rudi siapin berapa red pair? Red pair itu yang biasa kita pakai 300, 250, 200, 150. Nah, yang ini ada 125. Oke, jadi atasnya ada 125, ada 150, ada 200, ada 200, ada 250, 300. 300. Paling gede 300 ya? Paling gede 300. Ya, jadi
kalau kita beli coilover shock itu harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah travel itu jarak main suspensi itu. Yang kedua adalah spring rate. Spring rate itu kekerasan kalau ini ada dual rate, ada dua spring, itu spring rate-nya berbeda. Tujuannya adalah ini untuk main dual rate, terus ada stop slidernya yang kita bisa setel, itu terus untuk main single rate. Nah, ini disesuaikan sama bobot mobil kita. Nah, bobot mobilnya berapa? Kalau bobot mobilnya harus ditimbang, terus itu kita milih coilover dengan spring rate yang sesuai dengan bobot mobil. Kalau enggak terlalu keras atau terlalu empuk kan gitu Pak. Iya. Kalau spring rate salah, kita mau tuning valving-nya atau tuning ininya susah nggak akan bener mobilnya. Jadi banyak sekali teman-teman itu beli coilover hanya dari travel, ya kan Pak. Sedangkan yang paling benar itu dan paling utama itu adalah spring rate-nya berapa. Gitu. Jadi ini sedia ya Pak ya. Artinya oke lah. Artinya semua orang mau beli apapun kebutuhannya mulai dari mobil balap, under misal atau 1000 cc sampai dengan FFA bisa. Bahkan mungkin bisa dipakai juga untuk beberapa modifikasi mobil expedition. Karena ada 300 kan. Iya. Terus Pak, aku mau nanya nih. Kita hitung-hitungan spring rate. Kasih knowledge sedikit. Kalau misal nih spring rate atas itu 150 PSI, bawah 250 PSI, kalau dual rate berapa? Jadi ada. Jadi cara menghitungnya ini yang atas dikali yang bawah, ya, terus dibagi atas di jumlah yang bawah. Jadi misalkan 150 kali 250 berapa tuh jadinya? 150. Hitung ya. Atas 150 ya. Bawah 250. Kali 250. 3750. Nah, dibagi 400. Dibagi 400. Berarti 93. 93 total 2 rates-nya. Nah. Total 2 rates ini nih. Nah, oke, mulai paham nggak? Jadi gini. Kalau kita pasang di mobil nih, kalau dual rate dia kan ada stop slidernya, ada slider stopnya. Kita kan selalu pasang slider stop itu di atas. Kalau mobil sudah dikasih beban itu di atas slider stop itu biasanya 2 inch kan. Berarti kan mainnya dia dual rate dulu. Kalau atas 150 bawah 250 berarti total spring rate-nya jadi 93 tadi. Jadi mobilnya kan empuk. Jadi lewat gravel gitu empuk. Tapi begitu dia nabrak slider stopnya, dia berubah jadi langsung rate bawah. 250. Jadi langsung 250, jadi keras. Makanya mobilnya enak, jadi dipakai untuk trek yang gravel kecil-kecil, mobilnya empuk, mobilnya nyaman. Tapi begitu buat jemping atau dapat handicap yang berat, dia ketahan sama spring rate bawah. Nah ini balik lagi ke tunernya, ke apa ya, ke desain mobilnya atau desainer mobilnya mau berapa spring rate-nya. Tapi basically bahwa penentuan spring rate itu dari bobot mobil. Dan ada satu tips ini saya pribadi. Jadi spring rate yang benar itu dual rate-nya itu bump in-nya 70% sampai 75% dari total travel. Jadi misal travelnya 14 in, itu kalau dibebani mobil itu jadinya masuk 30%. Gitu. Kalau lebih dari itu pasti empuk. Kalau kurang dari itu pasti keras. Jadi basicnya di 70%. Nah itu. Jadi aku kadang-kadang lihat teman-teman kita beli coilover shock 10 in misal. Tapi travelnya cuman nggak ada 50%, bahkan nggak ada 5 inch gitu loh. Jadi sayang banget belinya gitu loh. Dan spring rate ini kalau salah ngitung spring rate-nya, tuningnya pasti susah. Pasti repot. Jadi yang harusnya shock breaker itu fungsi utamanya untuk meredam, jadinya dia kadang-kadang dipaksain untuk menahan beban juga gitu. Betul. Jadi itu masalah utama. Jadi banyak sekali teman-teman beli teknologi nggak kepake atau salah pakai gara-gara spring rate-nya salah. Oke Pak, kemarin kita sempat dyno test. Mana hasil dyno testnya? Oke, ini hasil dyno test dari coilover shock 3W Quantum ini. Coba Pak, jelasin Pak.
Jadi grafik ini tuh cuma ngeliatin damping mas. Kita ambil data untuk damping kombinasi antara kompres dan rebound. Oke. Nah coil shock ini yang hijau nih, garis hijau itu setelan paling keras. High kompresinya ditutup, low kompresinya ditutup. Ya, dia dapatnya 2.500 Newton pada kecepatan 480 mm per second. Gitu. Nah, ini untuk reboundnya minus 4.500 Newton pada kecepatan yang sama. Gitu. Jadi range-nya itu 2.500, paling keras 2.500 Newton. Jadi maksudnya di saat kita polin, compression di polin paling keras itu load-nya bisa sampai nahan 2.500 Newton per kilo. Itu per kilo. Gitu. Nah, reboundnya itu minus 4.500. Oke, artinya range-nya sangat panjang gitu loh untuk sebuah coilover ini. Karena biasanya cuma 2000-an, kayak King Shock, Ome, BB51, Bypass Shock, apalagi ya. Kita sempat kok ada datanya kok, kita kemarin dyno comparison sama apa ini? Ini BB51 2000 Ome BB51. Oke. Ya. Dia 2000 Newton pada kecepatan yang sama 480 mm per second. Dapatnya 2000 pada speed yang sama ya. Pada speed yang sama 40 ya kan? Ini 2.500. Terus yang the best-nya King Shock mana? Ini King Shock 1.500 Newton. Jadi ini range-nya lebih panjang. Jadi untuk setup-nya. Ya, range setup-nya lebih panjang. Nah, itu untuk kebutuhan mobil dengan berat yang berat atau yang ringan itu bisa tercover dari satu teknologi. Iya. Terus aku tanya, bisa di revolving nggak? Bisa. Tapi untuk three-way lebih nggak perlu karena kita bisa setup semua mas. Artinya nggak perlu revolving, nggak perlu dari adjusternya sudah cukup ya. Kecuali kalau kita keluar dari range ini ya, Kalau masih di dalam range dia masih mampu setup. Oke. Terus gitu. Ini Pak, ini ada berapa klik sih? Yang ini 11. Jadi 0 sampai 2.500 itu ada 11 klik gitu ya. Reboundnya? Untuk high compress. Rebound 20 klik reboundnya. Jadi 0 sampai minus 4.000. Sebenarnya nggak minus dia. 0 sampai 4.500 Newton itu dibagi menjadi 20 untuk rebound. Ya, gitu. Jadi untuk harga 9,5 juta ya worth it gitu. Tinggal kita nanya garansinya nih Pak. Garansi nggak? Garansi. Kita garansi kecuali shaft. Jadi kalau shaft bengkok atau patah harus ganti, beli spare part. Sisanya semua garansi. Oke. Menurut pengalaman nih sebagai montir, coilover shock ini kalau sampai shaftnya bengkok itu yang salah bukan coilovernya. Bisa accident, bisa bengkok armnya, atau intinya pokoknya shock ini salah pasang aja atau accident aja. Kalau bener itu nggak akan bengkok. Kalau bocor mungkin. Kalau kena kotoran, silnya masuk gitu bisa bocor walaupun dia depannya ada sil debu. Sil debu itu untuk buang kotoran dulu sebelum seal utama kan Pak. Sini kan Pak. Iya. Nah, itu harusnya kalau sampai bengkok itu salah kita. Salah yang pakai. Iya. Bisa accident, bisa karena bracketnya lepas, bisa bracket armnya geser dan lain-lain gitu. Terus Pak Rudi itu yakin ini membantu kebutuhan teman-teman off-road di Indonesia. Yang paling membuat Bapak yakin apa dari kompetitornya? Jadi gini, teknologi three-way itu memang bisa memenuhi kebutuhan setup pembalap mas. Contoh kasus gini ya, misalkan gini, kalau mobil
itu kalau mau stiff, mau stabil, selalu keras. Ya. Selalu keras. Nah, atau untuk mobil misalnya jamnya oke, beloknya nggak bisa. Nggak bisa karena kalau jam di Jamnya setting terlalu keras, dia roll. dia beloknya roll gitu. Ya, kalau di Itu setting terlalu problem. keras, beloknya bagus, Jamnya nggak enak, jamnya landingnya nggak mental. enak. Ya. Nah, Oke, terus itu makanya di three-way itu dipisah low compress untuk cornering. Oke. Ya. Nah, untuk jam high compress. Jadi kalau ketemu jalan gravel kita butuh itu high compress. Saat shock bekerja cepat itu high compress. Ya. Kalau cornering itu kan pelan. Low compress yang diatur. Jadi dipisah. Jadi dengan teknologi three-way kita bisa dapat yang namanya jam enak, beloknya juga enak gitu loh. Oke. Kira-kira itulah ini. Ya. Jadi ini adalah teknologi generasi setelah speaker emulsion biasa. Kalau ini kan hanya bisa di valving tuh, ribbonnya berapa, compressionnya berapa, walaupun dari kurvanya kita bisa bikin. Tapi ini jauh lebih gampang karena bisa di setel dari luar, ya kan? Dan high speed compress sama low speed compress bisa dipisah. Untuk kebutuhan speed off-road itu yang ceritain. Kalau untuk kebutuhan adventure off-road? Kalau untuk kebutuhan adventure off-road, three-way, ya intinya sama mas. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ya, kan ada juga nih. Apalagi kalau adventure off-road kan tracknya tuh berubah-ubah. Ya, model track sekarang itu kan tuh high speed gitu. Nanti ketemu gravel, Ya. nanti ketemu ini. Nah, ini bisa. Apalagi kalau untuk kompetisi ribbon itu kan kasih grip lah, pengalaman Mas Wahyu ya. Betul. Kasih grip lebih bagus kalau ada setelan ribbon. Jadi dulu zaman belum ada ribbon adjuster di luar, kalau kita ketemu trek basah atau trek licin yang butuh grip lebih, itu masih ngurangin tekanan angin ban, ngurangin tekanan angin ban, itu dapat grip, ngurangin nitro kan gitu kan. Sekarang sebenarnya itu salah karena ya. kompresennya juga masalah ikut gitu kurang, kan. masalah kurang. Nah, sebenarnya kalau kita cari grip itu kompresennya tetap, ribbonnya ditambah kan gitu kan. Ya. Kalau kita over grip itu ribbonnya dikurangin. Kan gitu. Nah, ini sangat gampang karena tinggal diklik aja gitu. Tapi semuanya itu bisa dilakukan dengan optimal di saat punya satu spring rate-nya pas. Benar ya? Betul. Karena setup suspensi itu ya mungkin 60% mesti di lapangan mas. Ya. Dapatnya. Gitu. Kalau data ini kita cuma tarik ya, belum tentu di lapangannya sesuai gitu. Karena balik lagi ke saat yang utama sebelum ke suspension itu geometri suspensi. Geometri suspensi itu utama. Terus habis itu weight distribution atau distribusi bobot dari kita desain mobil balap itu gimana. Gitu. Jadi nantilah kita bahas di pembahasan yang lainnya. Yang jelas ini worth it lah Pak ya. Terus selain coilover shock ada produk lain nggak? Ada. Kebenaran sekarang kita bikin emulsion untuk mobil itu. Wrangler JK, ada untuk Prado, untuk VX. Prado IFS? Prado IFS. Dia coilover juga depan. Coilover ya? Nah. Terus teknologinya sama persis? Hanya sama persis, pernya dilepas gitu? Sama pernya ya. Oke. Jadi saya dibawain ke Jogja satu set coilover shock yang untuk dicobain, sama satu set emulsion shock 3-way yang akan kita cobain di mobil Wrangler JK karena dia plug-in atau kitnya Wrangler JK. Liftnya berapa? 0 sampai 2 inch. 0 sampai 2 inch. 0 sampai 2 inch. Nanti bakal ada 2 sampai 4 inch juga. Jadi aman dan mounting bracketnya si Wrangler JK ini sebenarnya bisa dipakai untuk jeep-jeep yang lain tanpa merubah banyak, kayak ke chassis Cherokee ya. Kayak ke TJ, kayak ke CY7 bisa, dan bisa dipakai untuk beberapa mobil yang untuk keperluan adventure. Teman-teman bikin FJ40, teman-teman bikin TAF, teman-teman bikin ya yang custom bisa pakai itu, atau punyanya VX80 sama JK kan hanya beda bracket mounting.
gitu. Itu travelnya berapa sih Pak? Travel 8 inch. 8 inch. 8 inch cukup, sangat cukup untuk adventure gitu. Jadi untuk yang coilover shock ini nanti akan kita cobain langsung di mobil balapku listrik. Nanti kita nantiin, tapi ini sudah oke, dari data dyno oke, garansi murah lagi, jadi bisa satu pilihan kita. Lalu yang Emotion akan kita coba habis ini. Shock ini kita ready stock, dan setiap pembelian coilover ini boleh pilih red spring Mas. Oke. Gitu. Jadi enak. Kita enak kalau mau beliin customer atau kita beli untuk kita sendiri, spring rate-nya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu kan Pak? Ya. Dan ready stock. Ready stock. Misalnya Pak, aku beli awal hari ini aku beli rate 150 250. Ternyata begitu sampai rumah tak pasang. Oh, ternyata terlalu keras. Tukar boleh nggak? Tukar dong. Tukar boleh. Boleh. Boleh dong. Gitu. Harus tukar. Merek lain boleh nggak? Harus tukar. Karena kalau spring rate nggak bener balik lagi. Percuma ya. Susah banget setel.